Jangan buru-buru aktifkan YouTube Brand Connect. Karena bisa jadi ini bukan fitur yang kalian butuhkan. Bahkan bisa jadi fitur ini justru jadi penghambat rezeki di brand luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF. Channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Brand Connect, fitur yang katanya bisa bantu kalian dapat kerjasama dari brand-brand besar. Kamu tinggal aktifkan, duduk manis, lalu YouTube akan carikan sponsor buat kalian. Kedengarannya keren banget ya, tapi kenyataannya banyak yang kecewa. Banyak yang justru kehilangan peluang kerjasama langsung karena fitur ini. Nah, di video ini kita akan coba bahas fakta-fakta tersembunyi tentang Brand Connect yang jarang diungkap. Bukan asumsi semata, tapi berdasarkan pengalaman para kreator sendiri, dari yang channelnya kecil sampai jutaan subscriber. Kalau kalian kreator YouTube dan ingin menjaga kebebasan, penghasilan, dan reputasi, tonton video ini sampai habis, karena salah satu fitur ini bisa jadi jebakan halus buat kalian. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. I got so much fucking design on right now. Pertama-tama kita akan bahas dulu ya, Brand Connect itu apa sih? Brand Connect adalah platform perantara dari YouTube yang mempertemukan kreator dengan brand untuk kampanye iklan. Misalnya, brand ingin promosi produk barunya. Lalu YouTube akan tawarkan kerjasama ini ke channel-channel tertentu melalui fitur Brand Connect. Tapi, tidak semua channel akan otomatis dapat tawaran. Sistemnya selektif, dan kalian tidak bisa melamar ke brand seenaknya. Semua ditentukan oleh algoritma. Artinya, kalian bisa aktifkan fitur ini, tapi tetap tidak akan dapat tawaran. Dan ironisnya, saat kalian aktifkan Brand Connect, kamu terikat aturan YouTube soal kerjasama, bahkan untuk kerjasama di luar Brand Connect. Nah, efek buruknya setelah kita aktifkan Brand Connect adalah yang pertama, kamu terikat sistem otomatis. Kalian tidak lagi bebas menerima sponsor yang masuk lewat email atau Instagram. Setiap kerjasama harus kamu daftarkan dulu ke Brand Connect. Jika tidak, kalian bisa dianggap melanggar kebijakan. Karena banyak brand lokal atau UMKM yang jadi ragu kerjasama karena mereka tidak mau ribet dengan sistem Brand Connect. Yang kedua, potongan YouTube sangat besar. Kalian tahu nggak sih, YouTube bisa ambil potongan hingga 30% atau lebih dari total nilai kerjasama. Jadi, kalau sebuah brand kasih kalian budget 10 juta, kamu mungkin hanya terima 6,5 juta atau sampai 7 juta saja. Bayangkan kalau kalian bisa kerjasama langsung, tanpa perantara, kalian pasti akan dapat full. Yang ketiga, kamu tidak bisa negosiasi harga dan brief secara fleksibel. Karena dengan Brand Connect, semua sudah diatur. Mau nego harga, gaya bahasa, atau format video, kalian nggak punya banyak ruang. Beberapa brand bahkan minta revisi sampai 5-6 kali. Yang keempat, kerjasama lebih sedikit, bukan lebih banyak. Ada yang mengira, kalau aktifkan Brand Connect, saya bakal kebanjiran sponsor. Faktanya, banyak kreator dengan 100.000 subscriber ke atas tidak pernah dapat tawaran dari Brand Connect selama bertahun-tahun. Brand lebih suka langsung hubungi kreator lewat email. Mereka lebih nyaman deal langsung, karena bisa ngobrol, nego, dan tahu siapa yang diajak kerjasama. Brand Connect malah jadi perantara yang memperlambat. Yang kelima, tidak tahu siapa yang melihat profil kalian. Tidak seperti platform influencer lain, seperti Collab Asia, Brand Connect tidak memberikan informasi apakah ada brand yang sudah melihat profil kalian. Kalian hanya bisa nunggu tanpa tahu apa-apa. Pasti banget kan? Nah, biar kalian nggak hanya dengar dari saya, berikut ini kutipan testimoni para YouTuber dari berbagai niche. Ya, ada yang bilang, ketika diaktifkan Brand Connect, nunggu berbulan-bulan, nggak ada kerjasama. Pas saya nonaktifkan, justru banyak brand mulai DM dan email lagi. Ini YouTuber teknologi. Nah, kemudian ada lagi dari YouTuber
Beauty. Saya dapat satu proyek dari Brand Connect, tapi prosesnya ruwet banget. Ada dokumen legal yang ribet, brief dari brand harus dipatuhi penuh, dan nggak boleh upload preview video di media sosial. Ini dari YouTuber edukasi ya. Brand Connect itu kayak sistem yang belum matang, terlalu tertutup, nggak transparan, dan bikin channel saya kelihatan pasif di mata brand luar. Nah, ini adalah beberapa pendapat atau testimoni dari kreator-kreator yang sudah mengaktifkan Brand Connect. Pertanyaannya, apakah semua kreator harus hindari Brand Connect? Tentu tidak. Brand Connect bisa berguna kalau cocok untuk channel besar, biasanya di atas 500.000 sampai 1 juta subscriber. Dan cocok untuk kreator yang nggak punya tim manajemen. Dan cocok juga untuk kreator yang ingin semua kerja sama diatur sistem, biar nggak usah repot. Dan yang tidak cocok itu bagi kreator pemula dan menengah. Dan juga kreator yang sering dapat tawaran via email atau Instagram. Selain itu, Brand Connect juga nggak cocok bagi kreator yang ingin kendali penuh atas harga dan bentuk konten. Jadi sebelum kalian aktifkan Brand Connect, tanya dulu ke diri kalian, apakah kalian siap kehilangan fleksibilitas dan potensi cuan lebih besar demi sistem yang belum tentu kasih hasil? Kalau kalian nggak pakai Brand Connect, gimana cara dapat kerjasama dari brand? Tenang, ini dia strateginya. Optimalkan deskripsi channel. Kalian bisa tambahkan email kerjasama, jelaskan niche channel kalian, dan portofolio brand yang pernah kerjasama dengan kalian. Yang kedua, bangun personal branding di luar YouTube. Pakai Instagram, bahkan TikTok untuk menarik brand. Karena banyak brand stalking lewat sosial media sebelum menghubungi kalian. Yang ketiga, daftar ke platform influencer terpercaya. Misalnya Collab Asia, Social Buzz, Getcraft, Social Buzz, Influencer.co, banyak brand masuk ke sana untuk cari kreator tanpa potongan sebesar Brand Connect. Yang keempat, kirim pitch sendiri ke brand. Buat proposal profesional, lampirkan data performa YouTube kalian. Ini bisa bantu kalian dapat kerjasama langsung. Nah, kita akan bahas ya, strategi monetisasi tanpa ketergantungan dengan Brand Connect. Brand Connect bukan satu-satunya cara dapat uang dari YouTube. Kalian bisa bikin produk sendiri, misalnya jual e-book, kursus online, atau merchandise sesuai niche kalian. Yang kedua, kalian bisa gunakan platform donasi, seperti Saweria, Patreon, atau Tractor. Yang ketiga, kalian bisa manfaatkan affiliate marketing ya. Promosikan produk yang kalian pakai, dapat komisi per klik atau pembelian. Yang keempat, aktifkan channel membership. Buat konten eksklusif dan dapat penghasilan rutin dari fans setia kalian. Jadi kesimpulannya, Brand Connect adalah fitur yang terlihat bagus di permukaan, tapi punya banyak jebakan tersembunyi. Bagi kalian yang belum punya tim manajemen, masih berkembang, dan ingin menjaga kontrol penuh atas konten dan kerjasama brand, lebih baik jangan aktifkan dulu ya. Jangan sampai niat cari cuan malah jadi terikat sistem yang nggak transparan. Lindungi kebebasan kalian sebagai kreator. Like video ini kalau kalian dapat insight baru. Komen kalau kalian pernah punya pengalaman dengan Brand Connect, dan jangan lupa subscribe. Karena kita akan bahas lebih dalam tentang fitur YouTube dari yang bermanfaat sampai yang bisa menjebak kreator baru. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan asal aktifkan fitur YouTube sebelum tahu dampaknya. Karena YouTube itu bukan cuma upload, tapi strategi. Kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.